2015 ketika saya akhirnya gak jadi mati-mati juga. Terus Tuhan tuh, saya mulai bilang gini, ya udah deh, jadikan saya berfungsi lah Tuhan gitu kan. Tiba-tiba Tuhan tuh dekatkan dengan orang-orang yang juga berpenyakit gitu. Jadi saya pernah berbagi rumah itu dengan orang-orang yang saya nggak kenal, dan mereka pasti punya vonis juga. Saya pernah berbagi tempat tinggal itu selama tahunan ya, silih berganti, sama orang yang LGBT, sama yang aborsi, sama yang mau bunuh diri, sama yang HIV. Itu berganti-ganti. Wow, oke. Dari 2015. Nah, saya waktu pas itu didekatkan, tiba-tiba orang ada yang ada di rumah. Saya cuma mikirnya gini, oke, asik kita punya teman mati bareng. Tapi setelah 1 tahun, biasanya 1 tahun, 1,5 tahun gitu, tiba-tiba mereka sembuh, terus mereka minta dibaptis. Oke, habis itu ganti lagi orangnya, terus sembuh lagi, minta baptis, ganti lagi. Saya bilang gini, kenapa dari rumah ini sembuh semua Tuhan? Tanpa saya sadari, saya pun sembuh gitu loh. Sampai hari ini kan saya nggak mati gitu kan. Amen. Dan akhirnya saya Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada. Kita akan dengarkan kesaksian dari seorang artis dan juga presenter televisi nasional. Luar biasa bahwa ketika dia mengalami sakit penyakit, dia terus bergumul dan akhirnya Yesus datang untuk menyembuhkan dia. Dan lalu kemudian ia dipakai oleh Tuhan juga untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain, teman-temannya yang juga ikut mengalami sakit penyakit, dan dia disembuhkan Tuhan Yesus. Dan saat sembuh, dia meminta untuk dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ibu ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita dengarkan bersama-sama. Shalom GMCC, apa kabar? Oke, kali ini kita ada di podcast dengan narasumber yang paling grace. Nah, temanya kali ini adalah meninggalkan kesuksesan untuk melayani Tuhan. Wow, iya, karena melayani Tuhan dalam keadaan terpuruk itu biasa. Namun, memilih melayani Tuhan di saat puncak kesuksesan lagi di atas angin itu biasanya jarang terjadi. Tapi kali ini dia narasumber kita, kisah seorang artis, dan dia juga berkutat atau berputar di dunia politik. Siapa lagi kalau bukan Woi. Aku bisa dipanggil apa aja. Woi juga boleh. Sip. Oke. Ini dia sister kita, Tamara Geraldine. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Ada beberapa pertanyaan karena beberapa waktu yang terjadi. Terus aku ini adalah ngefans berat sama Woi, sis Tamara. Ya, berat nih. Dari zaman aku muda tuh aku ngikutin loh yang namanya Go Show. Oh iya iya. Terus ada beberapa acara-acara sportnya gitu ya. Itu aku ngefans berat karena cara ngebawainnya itu bikin orang, nih orang kok seru banget yang ngebawainnya gitu ya. Iya, kan kalau kita bawain acara, apalagi acara talk show gitu ya, itu kan sebenarnya kan kita tuh komunikasi sama orang yang lagi nonton kita. Jadi kan sebetulnya sama kayak kita lagi ngobrol sama orang secara langsung, nggak boleh atur-atur muka. Ya kalau kita harus monyong ya monyong aja gitu. Saya memang termasuk pionir waktu itu yang kalau misalnya bawain acara, saya udah nggak peduli sama muka saya gitu. Siapa sih dulu tuh pasti orang kenal, saya aja kenal. Dulu saya dari kecil juga udah kenal. Masih muda-muda tuh udah ngeliat siapa nih Tamara Geraldine. Oke, itu kan sudah lama ya. Terus menjadi presenter, bahkan menjadi best female sports presenter. Pernah ya? Ingat nggak? Iya, dapat penghargaan dulu ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang ditanya jujur ya, saya itu nggak pengen orang itu ingat dengan kehidupan lama saya. Udah ya, yang lalu biarlah berlalu. Jangan ingat-ingat yang purbakala. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena sebetulnya kalau misalnya dilihat lagi ke belakang gitu ya, di kehidupan yang sebelumnya banyak hal-hal yang buat saya itu juga nggak membanggakan gitu. Cuma kalau misalnya itu masih diingat orang, saya percaya ada nilai kesaksian di situ yang bisa digunakan untuk mendekatkan orang kepada Tuhan. Yes, gitu. Justru itu gunanya. Iya. Justru pengen tahu ceritanya gimana kok bisa dapetin si award itu.
Iya itu kalau buat saya ya award itu sendiri, terutama waktu penghargaan itu kan Panasonic Award ya waktu itu, untuk membawa acara olahraga terfavorit wanita. Memang saya tuh kayak unbeatable gitu zaman dulu. Tapi saya percaya juga bahwa hasil itu kan ada proses yang nggak bisa berkhianat satu sama lain. Jadi waktu saya mendapatkan itu, saya percaya itu juga dari apa yang saya kerjakan. Saya nggak cuma bekerja waktu di situ. Saya memang kalau ditanya apa sih profesi yang paling saya cintai gitu, memang pembawa acara olahraga. Jadi di situ udah pasti nggak cuma ada sekedar menjalankan profesi, tapi juga ada passion di situ. Saya punya gairah di situ. Semua saya letakkan di situ. Kalau saya bawain acara tuh dulu, saya nggak sekedar karena saya dapat panggilan kerjanya, tapi memang saya mencintai industrinya dan saya merasa bahwa saya tuh bagian penting dari industrinya. Olahraga sepak bola nggak cuma pemain, pelatih, penonton, tapi juga ada komentator dan juga pembawa acara. Bahkan penjudi dan bandar sekalian itu adalah merupakan bagian dari industrinya ya kan. Jadi ketika semua itu menjalankan perannya ya secara aktif di situ dengan gairah, di situ tuh dia mencapai kedalamannya. Dan buat saya waktu saya dapat penghargaannya, ya saya pikir ya iya, masa sih udah segitu nilai investasinya ya dari diri saya nggak dihargai oleh Tuhan melalui belas kasih dari orang-orang yang memilih saya gitu. Kalau dulu saya ngerasanya, pede banget ya kayaknya. Iya kalau dulu saya ngerasanya ya saya pede banget kan, terfavorit itu dipilih sama orang-orang, itu hasil kerja keras saya dong ya, hasil bagaimana saya berinvestasi di dalamnya gitu. Tapi kalau sekarang saya ngelihat ya apa yang saya kerjakan itu yang dihitung Tuhan, lalu Tuhan tempatkan belas kasih di orang-orang sehingga mereka vote buat nama saya. Oke. Wait, tadi ada yang miss nih. Berarti ikutan pernah main bola as a team? Apa namanya? Oh, saya waktu saya kecil memang kan papa itu kan dulu dia tim manajer ya di Persiba Balikpapan. Jadi Persiba Balikpapan itu dulu pernah mencatat satu rekor yang sampai hari ini tuh nggak terulang. Dia dari Tarkam ya, dari antar kampung, dia masuk ke divisi utama. Itu satu-satunya sejarah. Jadi semua orang tuh kenalin papa saya dulu bersama dengan pelatih Roni Patinasarani almarhum. Roni Patinasarani akhirnya juga jadi komentator sepak bola bersama dengan saya. Jadi kayak ada warisan gitu, habis sama papa terus akhirnya sama saya gitu. Nah itu saya tuh dulu anak daerah yang nggak punya pilihan. Papa tuh kalau ngajak pasti ke stadion bola. Nah di situ saya kenalan dengan semua yang ada di dalam sepak bola ya. Jadi saya kenal bagaimana pemain di lapangan, ada wing, ada back, ada striker gitu, gelandang bertahan, gelandang menyerang. Itu semua tuh saya pelajari dia di situ gitu kan ya. Dan akhirnya itu juga yang resep sampai ke saya. Nah, kalau soal peran di industrinya, oh iya dulu saya di kehidupan lama saya menjalani bahkan berjudi sekalian waktu itu. Aduh, ngeri. Itu iya benar. Keren tapinya. Jadi all out ya, all out. All out saya memang all out. Itulah Tuhan tuh ini ya sama saya tuh sabar betul gitu ya. Saya yang dulu tuh sesuka hati saya gitu. Demi menghidupi banget lah pokoknya lah. Iya, demi menghidupi apa yang saya kerjakan dulu ya dengan cara saya sendiri. Dan saya tuh orang yang kalau misalnya nerima pekerjaan dulu ya, belagu deh ya. Saya nggak mau paksain, saya nggak bekerja buat uang dari dulu. Saya nggak akan terima tuh misalnya MC gitu ya yang fashion gitu. Itu saya kayak digebukin kan saya harus belajar product knowledge-nya. Itu tuh saya nggak bisa, saya nggak sanggup gitu karena I'm not into fashion. Jadi saya tuh nggak pernah hanya karena uang tuh saya memaksakan untuk apa. Saya bekerja memang I do what I love what I do gitu dari dulu. So aku happy sekali dengan apa yang aku kerjain. Aku juga nggak akan terima dulu yang saya selalu terima tuh ya kalau misalnya MC itu kebanyakan bank. Saya selalu dipercaya oleh banyak bank gitu ya. Saya dikontrak dengan banyak bank, kemudian produsen mobil. Kenapa? Karena saya punya ketertarikan di situ. Jadi buat saya ngerjainnya juga enak waktu saya belajar product knowledge-nya. Jadi kalau misalnya saya IT, saya bukan orang yang suka gitu dengan komputer, dengan teknologi. Buat apa? Saya mau dibayar mahal pun, saya bisa nangis-nangis belajar itunya. So, buat saya buat apa gitu? Kita nerima pekerjaan yang sebenarnya buat kita nggak menyenangkan. Itu sebenarnya juga kalau menurut saya ya, Tuhan berikan itu hikmat. Kalau dulu saya bilangnya kebelaguan ya. Tapi sebenarnya Tuhan udah ngajarin saya hikmat gitu. If you wanna do something, you have to do with your love gitu loh. Ada love di situ. Gitu. Jadi bisa all out ya. Bisa all out gitu. Jadi kalau dulu saya nggak pernah tuh yang namanya MC. Oh, yang satu lagi yang saya paling sering itu ya yang MC kawinan. Karena kalau MC kawinan kan cuma gitu. Selamat datang kepada Bapak Bupati ini. Selamat datang ya. Untuk yang masih penuh di sana, silakan salaman. Kalau masih salaman penuh, silakan makan. Jadi hal-hal yang kayak gitu aja, yang ringan, menyenangkan, nggak usah dipaksain, ngerjain apapun tuh nggak perlu dipaksain. Artinya juga memahami potensi diri, jadi membatasi juga. Iya, kan aku juga lihat jalurnya cuma di situ aja gitu kan. Tapi ketika kita akhirnya ada di situ, secara nggak langsung ada nilai kesetiaan. Itu kalau misalnya ada dibikin pooling gitu ya, sebutin 3 nama pembawa acara olahraga wanita, nggak mungkin nama saya nggak ada. Pasti ada. Pasti ada. Gitu. Tapi kenapa kok bisa langsung atau menerima tawaran untuk kalau go show itu kan gosip ya. Itu terus terang aja memang
Saya tuh Kayaknya itu berlawanan dengan hati nurani deh. dulu nggak, Oh, pokoknya dulu nggak? apa yang gampang aja, pokoknya terima aja ya. Go show itu saya bisa dulu ya, go show itu 1 bulan ya, saya bisa terima 120 juta. Ini saya cuma mau kasih tahu aja ya. At that time gitu ya. Itu tuh padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain coba ya. Oke. Tapi maksudnya gini, pada waktu itu juga saya nggak untuk yang nggak ngapa-ngapain tuh, tapi saya tahu itu saya menyakiti banyak orang dengan program itu Oke, pastinya ya, iya. karena itu kan Mengungkap. iya program gosip gitu ya. Cuma Ngomongin pada orang. pada saat itu sebenarnya saya seperti nggak punya pilihan, saya harus terima itu ya, karena saya punya misi waktu itu menjadi pembawa acara olahraga. Itu beda ya kayak sekarang. Kalau sekarang tuh orang-orang jadi pembawa acara olahraga untuk batu loncatan dia, tiba-tiba dia mau ke sinetron lah, dia mau kemana lah gitu kan ya. Kalau sekarang tuh kayak gitu. Kalau dulu saya tuh kebalikannya. Saya itu dulu ingin sekali bisa punya jaket biru ya dulu dari RCTI itu ya, karena itu adalah TV yang sports departmentnya paling Paling keren, diakui. ya. Ya saya pengen banget itu punya jaket biru. Cuma masalahnya adalah itu nggak lazim. Di mana-mana itu pembawa acara olahraga itu selalu laki-laki. Iya, Makanya panggilannya jarang kan banget. Bung gitu kan, Iya. sama itu Bung. Saya tuh nggak ada, perempuan tuh nggak ada. Jadi saya waktu itu dibilang saya nggak bisa. Oh. Terus saya cari cara waktu itu. Tiba-tiba ada, kalau nggak salah, ada salah satu anak dari ini ya, keluarga mantan presiden. Tiba-tiba dia jadi pembawa acara olahraga. Saya tanya kenapa dia bisa. Terus dibilang gini, karena dia public figure, dia seseorang katanya gitu. Oh, berarti gua kurang ngetop nih. Akhirnya semua acara saya terima di semua TV, termasuk Go Show itu di TPI. Jadi saya harus pastikan di semua TV itu saya punya acara yang hits. Saya terima apa aja. Akhirnya betul, saya dianggap cukup ngetop. Asik. Saya dites, akhirnya saya dapat jaket biru. Pertama kali dapat jaket biru, dan akhirnya mereka juga yang bingung mau manggil apa. Bung juga nggak bisa. Akhirnya saya yang nggak bisa kalau Jadi misalnya. manggilnya apa? Boy. Woi. Ya jadi saya kalau waktu dulu siaran ya saya dipanggil Lae juga, karena kan kalau Lae semua laki. Bung juga, Bung Tamara gitu. Akhirnya Oke. gitu, saya masih inget tuh. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kayaknya kalau ngapa-ngapain kayaknya atau ada punya impian atau punya target, kayaknya it must. Jadi harus gitu ya. Dan apapun dipikirkan dengan yang dimiliki gitu ya. Nah itu ya, saya tuh orangnya tuh kalau dibilang apapun yang harus itu harus tercapai, harus apa. Saya enggak, saya itu orang yang kayaknya dimanjakan, emang betul ya. Saya tuh kan lahir tahun 74 ya. Tahun 74 itu makanya nama saya Geraldine. Geraldine itu tahun 74 itu ada Gerald Ford ya. Dia itu wakil presiden. Dia itu dari situ. wakil presiden Amerika Serikat waktu itu, karena Nixon ada kasus Watergate. Terus Nixon Gerald Ford tuh akhirnya jadi presiden tanpa election. Itu waktu itu. Oke deh. Jadi kakek saya waktu ngasih nama, almarhum kakek saya tuh bilang, sama anak ini Geraldine, dia akan naik gitu aja tanpa halangan, katanya Asik. gitu. Apa yang dia Iman mau orang tua. Iya, dia ngomong gitu. Dan itu memang terjadi. Saya tuh orang yang nggak pernah audisi, saya nggak pernah ngapa-ngapain. Keren. Itu begitu aja. Nah, termasuk dengan keinginan. Saya cuma bilang saya pengen ini. Oh, kamu kurang ngetop. Oh, oke. Saya lihat. Terus tiba-tiba semua berdatangan, semua tawaran gitu. Wah, saya harus ngetop nih, gimana caranya? Semua tawaran datang dan semuanya blue chips. Nah, itu terjadi sampai hari ini juga gitu. Tuhan yang pilihin kayak melalui kakek saya. Oke, nah tadi udah ngomong secara gamblang tentang keartisan dan sebagainya. Tapi kok tiba-tiba bisa menjadi penulis? Ya, kalau penulis itu juga waktu Itu kan beda, totally different ya. Maksudnya benar-benar ini yang di depan layar, terus tiba-tiba itu di balik layar berarti kan kalau penulis. Nah, iya, jadi ada satu masa waktu itu saya tulis biografinya Yuni Syara. Saya sendiri nggak sadar tentang hal itu. Tapi tiba-tiba pembawa acaranya itu ngomong gini, iya ini banyak yang sirik nih sama penulis kita yang satu ini. Terus saya dengerin kenapa dia ngomong gitu. Biasanya orang ketika dia bisa bicara, dia tidak bisa menulis. Ketika dia menulis, dia bukan speaker. Nah, gitu. betul. Karena bahkan seorang speaker pun dia memiliki ghostwriter untuk menulis bukunya. Betul. Gitu. Ini dia bisa menulis dan dia bisa ngomong sekali. Di situ saya baru realize gitu. Oh iya ya, saya nulis, saya juga saya juga ngomong gitu. Saya punya, kalau menurut orang linguistik saya juga cukup bagus gitu ya. Terus saya juga punya diksi yang cukup tertata gitu. Nah, itu mungkin terjadi karena waktu sekolah saya kan ini ya orang yang malas belajar. mulai dibuka nih dikit. Iya, gak apa-apa, Oke. itu ada nilai kesaksiannya juga kok. Saya Asik. malas banget sekolah tuh, saya malas kuliah apalagi. Coba bayangin ya, saya belum jadi orang, saya belum punya duit, saya nggak tahu mau plan hidupnya apa. Saya aja udah malas sekolah, malas kuliah. Saya sekolah ya, saya sekolah sampai lulus gitu. Jadi itu ada nilai kesaksiannya ya kan ya. Ya gimana?
ya itu teman-teman saya yang tahu semua kejadian itu, semua, bahkan orang tua saya sadar bahwa mereka nggak sanggup mendudukan saya di bangku sekolah kuliah untuk bisa kuliah untuk sekolah. Jadi ini pasti Tuhan. Jadi dengan saya terus sekolah, sekarang saya lagi ngambil master teologi kan. Wih. Paling tidak udah ada 200 disko yang bertobat dan sekolah juga di teologi. Hari ini loh, beneran saya nggak ngapa-ngapain, saya sekolah doang. Karena menurut mereka lupakan disko, dikit lagi kiamat. Itu si Tamara udah sekolah mulu katanya gitu. Jadi kembali lagi ke nulis. Yang dulu saya tuh males banget yang namanya sekolah ya. Kalau ujian saya cuma gini, kalau ini saya pelajaran mengarang, pertanyaannya apa, saya tulis panjang aja, nggak ada urusan dengan pertanyaannya. Kan pasti mereka males, saya cuma berharap mereka nggak baca karena panjang banget gitu. Nah mungkin di situ ya Tuhan juga mengasah saya untuk menulis gitu. Saya yakin juga kan Daud waktu dia menulis Mazmurnya pasti ada masa-masa dia pertama kali nulis dan itu pasti jelek banget, tapi dia terusin aja gitu sampai akhirnya doksologinya jadi beneran indah dan juga sharp gitu. Jadi ada nilai kontemplasi dulu gitu di situ. Ya saya juga mikir Daud kan jadi indah gitu ya. Saya pikir ya dulu dimulai dengan motivasi yang salah, terus saya terusin gitu ya, lama-lama kan saya juga jadi sharp gitu. Sama dengan saya sekarang melukis dan mematung. Melukis lagi sekarang? Iya, saya juga melukis, mematung gitu. Nah ini belum terekspos nih. Jadi lagi menggali potensi yang lain? Nggak menggali sebenarnya. Atau memang ngalir? Jadi saya tuh waktu saya kuliah, saya tuh saya kan diproses ya sama Tuhan. Waktu saya didudukin di bangku kuliah, saya sebenarnya juga masih males. Saya mau lari, saya mau tidur gitu, seperti dulu-dulu. Tapi Tuhan kasih cara gitu, kalau mau bertahan lakukan 2 hal paralel sekaligus, apa yang menyenangkan kamu gitu kan. Ya saya ambil aja kanvas gitu, saya ambil kanvas, saya itu aja coret-coret. Jadi itu membuat saya bertahan sambil baca buku kuliah itu sambil melukis gitu. Tapi ya lama-lama 4 tahun saya kuliah kan akhirnya jadi pelukis beneran, karena setiap kali ada pekerjaan saya harus melukis gitu. Jadi saya terbiasa kalau misalnya semakin banyak tugas kuliah, semakin banyak lukisan saya. Jadi terbalik, orang-orang kan biasa gitu ya, kalau lagi gak ada kerjaan terus tiba-tiba bikin patung, bikin apa. Jadi orang kalau di rumah tuh tahu kalau patung saya makin banyak, lukisan saya makin banyak, atau misalnya saya bikin lasanya, makaroni, bikin kue marmer, itu berarti tugas kuliah lagi banyak. Stresnya lagi ke situ, tapi keluar idenya ya. Supaya maksudnya saya bertahan aja nggak ngantuk gitu. Jadi saya bisa bikin 12 loyang lasanya gitu dalam satu malam, karena saya harus ujian, karena saya harus bikin makalah gitu. Jadi nggak usah tunggu open PO. Saya nggak mau PO justru. Kalau orang-orang gitu ya? bilang, dan setiap hari karena hampir setiap hari saya bikin lasanya, kan akhirnya lasanya saya jadi enak gitu. Jadi segala sesuatu tuh saya percaya dengan ada nilai kesetiaan, ada contemplation, ya kita bisa jadi whatever we want to be gitu. I see, oke deh. Buset, ini banyak banget nih jadinya kebisaannya nih gitu ya. Karena berkembangnya karena sambil jadi multitasking terus jadi gitu ya. Iya, tapi itu aja. Jadi kalau lasanya doang gitu, makaroni doang, kue marmer doang, sponge cake gitu-gitu kan. Maksudnya I had my happy life gitu loh. My life itu selalu happy kok. Iya, ini kok kayaknya gak ada susahnya gitu ya. Iya, memang gitu. Orang kalau dulu Edwin, kenal ya. Jadi kalau yang nonton Go Show dulu, Edwin tuh selalu bilang Tamara itu satu-satunya orang di dunia yang gak pernah punya masalah. Dia bilang, orang yang punya masalah gara-gara dia, katanya gitu. Kalau aku nggak pernah punya masalah gitu. Pernah nggak ada kisah maksudnya yang menyedihkan di masa-masa pas menjadi presenter atau di dunia entertain gitu? Nggak ada, justru saya pas ngeliat saya tuh enjoy banget. Saya tuh memang ngerasain bagaimana dimuliakan oleh dunia ya. Pasti dapat best hits gitu ya. Dimanapun kita tuh pasti kita dapat pengawalan, pelayanan yang pasti first class gitu kan ya. Table apa segala gitu. Terus kita juga yang paling penting tuh kita tuh kayak ada barikade gitu yang kita tuh dibikin susah untuk disentuh oleh orang-orang gitu. Di situ saya ngerasanya gitu kan, gitu, di mana-mana kiri kanan ada bodyguard. Selalu dulu kan kayak begitu, orang susah buat touch gitu, orang nggak bisa pegang kita. Terus kalau mau MC tuh gitu, cek dulu udah lunas belum, kalau belum lunas nggak datang gitu kan. Terus harus ada DP kesepakatan. Terus waktu kita mau pergi MC tuh semua udah disediain kan. Terus nggak boleh ada yang pokoknya kita harus dijaga gitu perasaannya, karena kita tuh mau menghibur orang gitu. Gitu, makanya ada sebagian dari entertainer tuh selalu yang bilang profesi yang susah untuk menghibur dirinya sendiri adalah profesi penghibur gitu dulu gitu. Kok saya singgah santai-santai aja. Tapi aku dengar pernah sempet sakit. Aku. Iya, itu pun enjoy? Itu justru ketika ditarik paksa oleh Tuhan. Jadi maksudnya saya itu I was at the peak gitu ya. Terus saya memutus, tiba-tiba Tuhan tarik saya. Setelah itu udah dung gitu. Saya kok tiba-tiba kesehatan saya nggak ada. Terus segala sesuatunya sama Tuhan diruntuhkan gitu. Justru ketika waktu itu saya
mulai mengundurkan diri dari entertainment gitu. Oh gitu ceritanya. Gitu, jadi sebelum mengundurkan diri, tapi kan sempat nih saya lihat berputar atau masuk nyemplung di dunia politik. Iya, jadi nah, waktu ini itu lain lagi nih. Beda jadi politik itu kan baru dikira-kira bukan di kepartaian ya. Kalau di politiknya sendiri itu sebenarnya saya udah hampir 15 tahun. Gitu. Tapi sebenarnya waktu pas di proses sama Tuhan itu saya itu sebenarnya mundurnya itu atas alasan lain gitu. Sekarang saya baru tahu bahwa saya itu ditarik paksa sama Tuhan itu waktu mundur itu ternyata memang untuk pemrosesan ini. Jadi waktu saya ditarik sama Tuhan untuk memutuskan untuk mundur, waktu itu saya ke bisnis. Itu saya nggak punya masalah gitu dengan entertainmentnya juga, saya nggak punya masalah gitu. Tapi saya akhirnya memisahkan diri aja, saya mulai mundur. Nah ketika saya makin jadi orang yang terpisah dari entertainment, malah Tuhan proses dengan kalau orang-orang bilang gila-gilaan gitu. Jadi tiba-tiba saya sakit gitu, terus saya divonis gitu. Itu pada saat itu saya sudah mundur tahun 2004, 2005 saya divonis. Gitu, saya divonis. Waktu itu saya cuma punya waktu 1 tahun hidup. Waktu itu memang saya ada masalah ya dengan kenyataan bahwa saya memang perempuan yang nggak bisa hamil dan melahirkan. Gitu. Jadi tahun 2005 waktu saya divonis 1 tahun, saya pikir, kok jadi begini? Tapi ya udahlah, saya cek itu semua apa yang saya punya ya dari karir entertainment, saya punya segini, dari perusahaan, saya segini, saya habisin. Ya dong, ya kan ya. Jadi menikmati ceritanya ya. Jadi 1 tahun itu saya banyak traveling gitu, nggak habis soalnya. Pokoknya saya masih banyak. Ya saya traveling, saya kesini, pokoknya kayak gitulah. Saya habisin. Saya cuma mikir gini, enak aja nih udah kerja hebat ya, kerja keras, terus gue mati 1 tahun terus lu semua yang ini anak kagak punya, traveling, beli semuanya gitu ya, beli semuanya. Jangan salah loh, saya ke gereja juga perpuluhan, saya jalan terus dari dulu, walaupun saya belum Pentecostal ya, tapi saya udah perpuluhan dari zaman dulu gitu kan ya. Jadi kayak imbang gitu, saya imbang. Udah terus saya traveling 2006 gak mati juga. Gitu. 2006 gak mati, 2007 saya tungguin juga gak mati juga gitu kan ya. Terus ya udah saya balik lagi gitu, saya siaran bola lagi gitu kan ya, saya begadang lagi. Pantesan sempat ada satu momen memang ini ya. Iya, karena di situ saya ke gereja, tapi saya juga traveling, belanja gitu ya. Jadi gereja dan hedon gitu. Jadi tobat kumat gitu. Weekdays kumat, nanti weekend tobat gitu kan ya. Jadi waktu itu diprosesnya gitu. 2007 juga, 2008 akhirnya saya kembali lagi gitu. 2010 saya diproses lagi sama Tuhan gitu. Nah di situ tinggal 8 bulan. 8 bulan saya divonis waktu itu. 8 bulan. Terus saya juga masih berpikir, 8 bulan nih. 8 bulan berarti ya udah, this time saya mikir malulah kalau masih minta sama Tuhan gitu ya, mukjizat ngobrol aja malu gitu kan ya. Kemarin udah, sekarang ya udahlah, oke, kita buatlah ini jadi perjalanan yang menyenangkan. Oke Tuhan, saya udah cuma ngomong gitu aja waktu itu. Terus saya mulai hitung-hitung lagi, banyak nih, saya mesti habisin. Gitu, saya sisain aja 1 tahun waktu itu, budget 8 bulan hidup. 4 bulannya saya ambil 1 tahun ya, saya sisain harta saya itu hanya untuk 1 tahun bertahan. 8 bulan, 4 kali 1 bulan ini untuk mempersiapkan pemakaman yang grande. Nanti saya jangan sampai diomongin orang, masa nguburin kayak gitu. Jadi saya udah atur semuanya. Aduh Tuhan gitu Yesus. Ya. Dulu itu. Kenapa? Karena saya sangat mengimani Tuhan tuh udah marah banget teman saya, udah 2 kali, ya udahlah. Oke, let's go. I'm going home. Dengan cara yang enak ya Tuhan, saya bilang kayak gitu. Ya Tuhan juga ketawa-ketawa sih pasti waktu itu. Jadi ketika bulannya udah berjalan, terus saya akhirnya kembali ke Alkitab, manual bukan. Gimana nih caranya gitu? Sisanya kemana nih gitu kan ya? Uang saya mau kemana? Akhirnya saya pas di situ saya lihat, di mana hartamu berada di situ hatimu ada. Ini masalah investasi nih gitu kan. Kalau saya taruh di properti, hati saya di properti. Taruh gereja aja. Saya taruh semua. Saya bagi-bagiin ke gereja sampai habis semuanya. Bener kan ya, hati saya sampai hari ini ada di gereja ya kan ya. Nggak salah. Tapi ketika saya akhirnya gak jadi mati juga di tahun berikutnya, saya bilang Tuhan yang bener aja nih, saya udah bangkrut, gak jadi mati nih. Di situ saya juga puyeng gitu sama Tuhan, kok nggak jadi sih gitu. Saya udah bangkrut. Saya ke gereja aja pernah saya bawa koin, mobil saya parkir di luar tuh di Senayan City saya waktu itu. Terus saya karena nggak ada uang parkir lagi waktu itu, tahun berapa saya lupa. Jadi
Terus saya bawa koin, udah parkir aja Hang Lekir. Terus saya jalan ke Senen City, Udah saya naik. segitunya ya? Iya, gitu. Saya bongkar celengan Udah segitunya buat berarti. makan. Tapi saya nggak kasih tahu sama siapapun. Itulah saya bilang, saya perempuan iman. Tuhan pasti menyediakan. Saya nggak bilang, saya nggak cari pinjaman, saya nggak cari apa. Dan Tuhan memang betul-betul proses saya tuh selama bertahun-tahun tuh dalam perawatan. Terus saya ke Sensi, saya bilang sama Tuhan gini, dulu belum pakai masker ya. Terus ada kamera-kamera kan di mana? Tuhan, ini kalau aku lepas bunyi loh. Kiri kanan nanti dengar gitu. Tapi itu harganya mesti dibayar. Itu saya bayar. Tuhan mau lihat kerendahan hatinya gitu. Yang pernah dimuliakan oleh dunia ketika aku meminta itu. Untuk aku nanti later on memuliakanmu. Mau gak kamu bayar? Aku bayar. Aku lepas. Bunyi tuh keberincingan waktu itu. Tapi ketika akhirnya dipulihkan sama Tuhan ya Tuhan memang betul ya waktu dia bilang lumbung-lumbung terisi berlipat kali lipat yang kita juga nggak bisa menghitungnya hari ini. Saya tahu itu semuanya tuh harus saya arahkan kemana dan itu milik Tuhan gitu. Wow. Itu. Jadi jangan salah kalau dibilangin gak pernah ngais-ngais. Orang anak saya aja bingung. Ini kita gimana sih dari yang bisa kemana-mana tiba-tiba kenapa kita jadi bongkar celengan ya buat makan. Tapi saya selalu imanin gitu. Ada cerita nih ya dulu. Tapi terus akhirnya kan saya buka tumpangan. 2015 ketika saya akhirnya gak jadi mati-mati juga. Terus Tuhan tuh saya mulai bilang gini, ya udah deh, jadikan saya berfungsi lah Tuhan gitu kan. Tiba-tiba Tuhan tuh dekatkan dengan orang-orang yang juga berpenyakit gitu. Jadi saya pernah berbagi rumah itu dengan orang-orang yang saya nggak kenal dan mereka pasti punya vonis juga. Saya pernah berbagi tempat tinggal itu selama tahunan ya, silih berganti sama orang yang LGBT, sama yang aborsi, sama yang mau bunuh diri, sama yang HIV. Itu berganti-ganti. Wow, oke. Dari 2015. Nah, saya waktu pas itu didekatkan, tiba-tiba orang ada yang ada di rumah. Saya cuma mikirnya gini, oke, asik kita punya teman mati bareng. Tapi setelah 1 tahun, biasanya 1 tahun, 1,5 tahun gitu, tiba-tiba mereka sembuh. Terus mereka minta dibaptis. Oke, habis itu ganti lagi orangnya. Terus sembuh lagi, minta baptis. Ganti lagi. Saya bilang gini, kenapa dari rumah ini sembuh semua Tuhan? Tanpa saya sadari, saya pun sembuh gitu loh. Sampai hari ini kan saya nggak mati gitu kan. Amen. Dan akhirnya saya dipaksa oleh Tuhan juga untuk masuk ke teologi. Karena saya mulai diserang orang gitu loh. Berbagi rumah sama orang yang saya nggak kenal. Apalagi status saya itu single gitu kan ya. Jadi Tuhan melindungi saya dengan memaksa saya masuk ke sekolah teologi. Di samping dia akhirnya memuridkan saya secara pribadi. Nggak mungkin saya jadi bagian amanat agung memuridkan tanpa saya punya karakter murid. Jadi saya akhirnya harus masuk sekolah lagi. Di situ aja saya sempat berontak. Gue cari aja sekolah gampang komunikasi. Tuhan masukin ke teologi. Mana ada dosen yang bisa disogok kalau di teologi. Coba masuk komunikasi. Pasti saya masih sogok-sogok. Jadi waktu masuk ke teologi, di situ saya mendapatkan landasan teologi sama penjelasan. Ternyata yang saya lakukan di rumah tuh pemuritan. Gitu. Karena semua akhirnya minta dibaptis ganti lagi gitu. Ya udah. Sampai hari ini akhirnya itu yang jadi panggilan pelayanannya ternyata gitu. Secara natural tuh Tuhan kasih lewat itu. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan benar-benar kasih saya penyakit, enggak, itu cuma caranya dia aja ngambil saya, narik paksa saya dari jalanan, memuridkan saya untuk jadi bagian amanat agungnya dia itu. Amin. Keren banget ya ceritanya. Emang nggak ada derita-deritanya ya kalau karena dilakukannya, dijalankannya dengan oke, jadi kayak nantang Tuhan sih sebenarnya. Sebenarnya waktu itu kayak gitu ya. Itu ya waktu dibilang saya waktu bilang ada satu yang juga harus saya luruskan gitu ya. Tentang perpisahan saya pun saya mesti jelasin gitu ya. Pada waktu saya divonis, karena saya yang kedua waktu itu dibilang hanya 8 bulan. Saya punya anak waktu itu ya. Anak saya juga di sini yang datangnya juga dengan cara luar biasa ini. Waktu itu ada kekhawatiran saya gitu, 8 bulan anak ini harus punya keluarga baru. Jadi waktu itu saya bilang sama suami saya waktu itu, tinggalkan saya. Toh saya juga udah mandul ya, tinggalkan saya, segera cari perempuan, bentuk rumah tangga baru. Kemudian setelah saya meninggal kembali ke Indonesia, ambil anak ini, adopsi secara resmi, bawa dia ke Jerman gitu. Itu yang dilakukan dan semua akhirnya nurut saya. Tuhan udah pasti gak akan ada pengampunan sama saya gitu. Dan itulah yang terjadi gitu. Kalau dibilang saya menyerah pada pernikahan saya, no, kami bukan orang yang menyerah, tapi saya hanya orang yang sok-sokan bantuin Tuhan gitu, masuk ke dalam konsep perencanaan ilahinya dia gitu. Dan saya salah ketika saya ngatur Tuhan. Enggak, bukan ngatur Tuhan. Saya mencoba membantu Tuhan. Membantu Tuhan. Saya mencoba oke, plannya kan gini. Saya terobsesi dengan vonis kematian yang ternyata itu bukan dari Tuhan gitu. Jadi waktu pada saat itu akhirnya semua udah dilakukan, terus saya nggak mati juga, kita punya masalah baru. Nah itu saya akhirnya menjadi anak saya bermasalah karena kami kan nggak punya masalah, tiba-tiba kami terpisah. Dia merasa waktu itu tidak dilibatkan di keluarga. Segala sesuatunya jadi chaos ketika saya mencoba membantu Tuhan gitu, membantu perencanaan Tuhan. Di samping yang sana udah keburu menikah lagi, saya nggak jadi mati. Yang di sana belum kenal Tuhan Yesus, yang dikawinin sampai hari ini saya harus jadi tiang doa juga buat mereka gitu. Jadi itu yang saya bilang jangan coba-coba
bantu Tuhan gitu. Jadi kalau ditanya sekarang, Tamara sembuh gitu. Saya dinyatakan sembuh. Saya tuh hari ini saya punya reproduksi. Jadi 5 tahun yang lalu tiba-tiba saya katanya punya reproduksi anak umur 29 tahun. Jadi saya bisa, jadi Tuhan ganti semuanya. Saya punya liver baru, saya punya itu semuanya baru. Itu. Tapi seperti saya dulu nggak mau terobsesi dengan vonis kematian, saya juga nggak mau terobsesi dengan vonis kesembuhan. Tapi saya percaya saya terima kesembuhan ilahi. Kalau kesembuhan ilahi itu urusannya dengan pengabaran Injil. Udah that's it gitu. Jadi kalau sekarang yang ngomong, oke dokter, ibu sembuh 100%, saya juga nggak mau imanin itu gitu. Saya udah kapok dengan iman saya yang tentang kemarin tentang kematian gitu. Jadi sekarang kalau sembuh, selama itu bukan saya nggak dengar sendiri dari Tuhan, saya nggak mau imanin itu dari mana aja. Dan hari ini kalau misalnya dilihat gitu ya, pada saat hari ini saya itu dapat 3 anak. Anak saya pertama itu kan dari istri pertama dari suami saya, ya. Dia meninggal waktu anak saya itu yang pertama Gaby umur 24 tahun. Anak saya yang kedua itu yang tadi saya bilang, saya lagi syuting Go Show, dia datang nih pakai keranjang, datang ke tempat saya syuting, cuma ada pesan di situ, ibu gak kenal saya tapi saya kenal ibu. Tuh bayangin ya, Tuhan tempatkan belas kasih di situ. Katanya ibu pasti orang baik, ibu bisa bawa anak ini jadi orang, katanya gitu. Nah itulah anak saya itu sekarang. Dan anak saya yang ketiga yang paling kecil itu Feivel itu juga dari istri kedua suami saya yang meninggal ketika Feivel umur 7 tahun. Jadi hari ini saya punya 3 anak dari 3 orang ibu yang udah gak bisa hadir. Coba, Tuhan perlu tutup rahim saya untuk ngajarin saya kasih agape. Saya gak tahu harus utamain siapa dulu, Gaby kah atau Kay kah karena dia yang paling lama, atau Feivel hanya karena dia anak laki-laki dan bungsu. Saya gak bisa. 3-3-nya itu Tuhan perlu untuk hari ini dia tutup rahim saya. Untuk sekarang pun dia buka lagi gitu. Tapi bukan untuk punya anak, tapi itu untuk ada nilai kesaksian, kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saya udah bilang sama Tuhan mau tutup apa lagi? Tuhan mau tutup apa lagi dalam badan saya, dalam hidup saya, tutup aja. Kalau itulah caramu untuk ngajarin bagaimana caramu mengasihi. Wow, keren ceritanya. Ternyata ini tuh ceritanya. Makanya saya kalau pemuritan yang terakhir di rumah ya, yang tumpangan di rumah terakhir itu satu keluarga. Dia waktu mau dibaptis, kenapa kamu gitu? Aku mau baptis, aku mau ganti Tuhan ya. Kayaknya Tuhannya Inang keren. Wah, bukan kayaknya, emang keren. Aku bilang gitu. Oke. Jadi dari apa perlakuan, semangat, iman itu justru akhirnya membuat orang melihat itu. Itu khotbah paling jitu buat saya. Asik. Jadi khotbah paling jitu itu ya gitu, keteladanan aja gitu. Saya karena kalau saya buka tumpangan saya nggak ngotbahin mereka. Mereka cuma ngelihat bagaimana cara saya hidup. Dan kalau misalnya kita lihat emang undangan pertama yang Tuhan Yesus kasih sama orang-orang yang percaya pada pengajaran dia kan pemuritan. Pemuritan kan bukan program kan. Pemuritan itu kan Tuhan Yesus jalan sama-sama gitu loh. Lihat batu, nah mereka cuma lihat gitu kan. Tuhan Yesus kan nggak ngeplan di sana ada batu, nanti ada ini ada apa gitu. Sama kayak kita pemuritan kan, waktu kita we just open ourselves gitu kan, kita orang ngelihat bagaimana cara kita menyelesaikan, bagaimana kita merespons gitu ketika kita ketemu batu-batu di perjalanan gitu. Jadi ya udah ngikutin banget itu aja. Kisahnya ini ya. Aduh, saya menahan napas nih. So jadi sekarang benar-benar fokus untuk melayani Tuhan. Sementara apakah masih ada lirikan-lirikan, penawaran-penawaran di entertain? Iya, itu semuanya justru hari ini ya effortlessly itu Tuhan bukakan semua pintu gitu. Waktu ya saya bilang kan tadi sebenarnya kalau di politik sendiri saya itu udah masuk di tahun 15. Kalau di kepartaian saya memang baru pengkaderan baru itu selama hampir 5 tahun, hampir 6 tahun lah gitu. Tapi di sini ya kalau misalnya dilihat justru dari network, dari rasa percaya, dari segala-galanya itu justru Tuhan bukakan ketika saya tuh sungguh-sungguh tegak lurus sama Tuhan. Jadi segala sesuatunya tuh sama Tuhan itu justru, jadi saya tanpa upaya gitu ya, tanpa cara yang bikin capek, bikin apa, itu Tuhan deketin aja semuanya. Nah saya percaya kata dimuliakan Tuhan itu ya, dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan tuh kayak gini. Ketika kita tuh dapat segala sesuatu kemudahan, sesungguhnya memang ada kemuliaan Tuhan yang direspek sama orang, gitu. Jadi kalau dibilang berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan itu kan sebenarnya bahasa praktis dan naturalnya adalah kita dimudahkan dari satu kemudahan ke kemudahan lainnya. Nah, itu karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang ada di sini. Jadi saya pikir gitu, saya nggak punya pilihan lain. Saya juga udah nggak punya hidup sebetulnya. Kalau saya nggak tegak lurus sama Tuhan, I have no life gitu. Kalau saya nggak tegak lurus sama Tuhan, I have no channel, I have no network, I have nothing gitu. Jadi satu-satunya yang saya sekarang bisa bikin adalah ya being radikal sama Tuhan ya. Ketika saya radikal sama Tuhan, saya baru witness, saya baru sadarin saya itu jadi kitab yang terbaca dan jadi sahabat buat semua orang. Amin. Artinya kesuksesan yang kemarin tentang dimuliakan oleh orang lain ketika zaman yang dulu gitu ya sama yang sekarang, it's so different, right? Different. Karena dulu tuh kayak udah wah keren banget ya. Jadi kalau saya bisa ngomong di sini ya, dulu kayaknya udah seneng banget dimuliakan oleh dunia. Iya benar, betul, semua lampu itu nyorot ke kita. Tapi guys, kalau misalnya akhirnya ya kita benar-benar tahu ya rasanya dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan gitu ya, dikerenin dalam kekerenan Tuhan ya gitu. Wah,
kita nggak mau tukeran hidup bahkan dengan hidup kita sendiri yang sebelumnya. Orang kan kadang bilang gitu ya, pengen bertukar hidup dengan orang lain gitu ya. Ketika kita benar-benar ada di situ ya sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Dengan hidup saya yang kemarin aja, saya nggak mau tukeran lagi. Maunya sekarang aja. Ini lebih happy soalnya. Oke, sip. Nah, nih aku dengar juga nih, katanya sekarang lagi mau atau sudah berjalan sih pembuatan yayasan. Lucu namanya. Coba ceritain itu inisiatifnya gimana kok sampai akhirnya saking mau radikal sama Tuhan, apakah terus terjadilah yayasan ini? Enggak. Jadi sebenarnya yayasan ini juga cara Tuhan melindungi saya waktu itu. Terus terang waktu 2015 membuka tumpangan, itu kan saya waktu itu kan dalam keadaan sendirian, hanya bersama dengan satu anak. Coba bayangin aja ya, pada waktu itu tinggal sama orang asing. Maksudnya orang yang saya nggak kenal. Itu kadang-kadang kan ada laki-laki, 3 orang, anak-anak muda. Coba bayangin gitu, tinggal dalam satu rumah gitu ya. Itu saya bisa diserang. Jadi akhirnya Tuhan arahkan saya memang buka yayasan. Itu untuk melindungi panggilan pelayanan saya. Jadi saya bikin yayasan dan Tuhan ngarahin waktu itu namanya memang Kota Kembang Api. Kota Kembang Api itu saya pokoknya segala sesuatunya itu just begitu aja. Kota slogannya ya, kota yang lampunya hanya bisa menyala jika penduduknya tahu berterima kasih. Kota dengan banyak ruas jalan untuk generasi aktif berkebutuhan Tuhan. Jadi karena semua yang didatangkan dan didekatkan itu kita harus punya kebutuhan yang sama, kebutuhan akan Tuhan. Kalau misalnya kebutuhan akan Tuhannya sama, kita mau go dengan ruas jalan apapun, berkesenian, kebudayaan apa segala macam, kita satu tujuan, kita satu visi. Tapi kalau kita kebutuhannya nggak sama dan kita nggak bisa satu rumah. Yang tentang penduduknya tahu berterima kasih itu kan artinya kan mengucap syukur. Jadi kota yang lampunya hanya bisa menyala, kita pasti akan dilimpahi dengan segala kecukupan dari Tuhan kalau kita mengucap syukur kan. Gitu. Kita selalu mengucap syukur. Nah, itu tuh sebenarnya dari slogannya Kota Kembang Api. Dulu kata Tuhan, nanti kamu akan keliling dari satu kota ke kota lain. Itu kan doa Yabes ya. Saya percaya dengan doa Yabes gitu. Tuhan akan melimpahi saya dengan berkat kepercayaan berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Makanya namanya Kota Kembang Api. Nanti dari kota ke kota kita akan memberkati gitu. Dan itu mulai terjadi gitu sekarang. Nah, itu dengan banyak ruas jalan gitu. Ruas jalannya nanti ada seminar, ada apa, pokoknya pemuritan. Jadi intinya ke pengajaran, ke pendidikan, pembentukan karakter usia dini gitu-gitu. Nah, itulah yang akhirnya 2016 saya bikin yayasan Kota Kembang Api. Terus tiba-tiba satu hari tahun 2018 masuk kamar mandi, saya kan nggak tahu not, tapi nulis aja gitu. Terus akhirnya itu jadi lagu Kota Kembang Api waktu itu. Saya padahal nggak ngerti not, tapi sampai ke liriknya itu aja Tuhan arahkan saya gitu di situ. Nah, ini yang lebih amazing lagi gitu ya, waktu akhirnya saya diberikan seorang pembela, pelindung untuk bukan hidup saya ya, untuk panggilan pelayanan saya gitu ya, Paul. Akhirnya kan saya mundur, Paul yang jadi ketua yayasannya ya. Pas kita kemarin mau perubahan, kita lihat di akte. Nah, yayasan itu berdiri ya di hari ulang tahun Paul, 29 Januari. Pas berarti ya, tepat ya pas begitu. Jadi lucu, memang ada banyak hal-hal yang Tuhan, kalau kita lihat kita kan ketawa-ketawa. Itu jadi kalau dibilang Tuhan tuh nggak hidup ya, Tuhan itu bisa bikin sampai terpingkal-pingkal gitu ya untuk hal-hal paling sepele. Jadi saya tuh selalu mengimani hal sepele aja Tuhan ikcam gitu ya. Pasti untuk perkara besar dia sudah di depan. Keren ya kan? Ini enak ya kalau interview dan podcastnya isinya ini presenter tuh enak. Jadi kita hostnya cuma tugasnya bertanya satu, udah dengerin aja. Udah. Selesai, beres. Well, seneng banget. Thank you. Hari ini berkatnya banyak. Amin. Semua bicara tentang kemuliaan Tuhan. Bahkan saya aja juga amazed gitu ya mendengarkan. Udah saya tenang aja mendengarkan. Jadi kayak terbalik gitu. Hostnya yang ini bukan ini gitu ya. Well, tapi benar keren banget. Tapi aku pengen dong, maksudnya ada satu pesan yang diberikan buat para pendengar podcast ini. Yang nonton, ada nggak pesan khusus? Ya mungkin mau buat artis kah? Atau mau buat mereka yang lagi struggle mungkin, yang kehilangan iman? Silakan. Iya, ini juga ya tagline saya, kesembuhan, pemulihan, datangnya diam-diam. Urusanmu bertahan dalam Tuhan. Amin. Ada 3 teknik setidaknya yang ada dalam Alkitab. Bagaimana cara Tuhan memulihkan. Ada dia memulihkan orang buta, dia langsung jamah. Ada dia memulihkan orang yang pendarahan 12 tahun, itu orangnya keluar, ada langkah iman, dia jamah jubah dari Tuhan Yesus. Ya kan ya. Ada teknik yang ketiga itu ada 10 orang disuruh jalan. Jadi jangan limitin Tuhan bagaimana cara Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan menyembuhkan. Dia punya banyak teknik. Jalan aja, percaya aja, bayar harga. Keren. Oke, itu dia pesannya. Dan hari ini itu dia juga podcast kita sharing-sharing dengan Bung Tamara. Iya, Bung.
Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan nantikan terus podcast berikutnya dan pasti menarik di GMCC Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kesaksian ibu ini sungguh sangat luar biasa. Semoga dapat menguatkan dan memberkati kita sekalian, sehingga dalam hidup kita semakin mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mampu melakukan sesuatu yang di luar pikiran manusia, sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan bisa buat. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dalam nama Yesus. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.